Pernah lihat nggak orang yang sakit gigi sampai pipinya ditempel koyo dan sudah besar sekali? Nah, itu adalah contoh dari gusi yang abses. Hari ini kita akan membahas gusi abses bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko dari Klinik Utama Jakarta Dental Specialist. Senyum sehat, penuh semangat. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur. Lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Selamat datang Dr. Bambang. Selamat bertemu kembali Mbak Ayu. Kadang-kadang ya, orang tuh sakit gigi, kan dibiarin gitu. Lama-lama ada momen yang giginya tuh sampai gusinya bengkak, bahkan sampai pipinya pun ikut bengkak gitu. Nah, sebetulnya gigi bengkak itu kita harus waspada nggak sih, Dok? Kalau disebutkan gigi bengkak itu saya belum pernah lihat ya ada gigi bengkak ya. Gusi bengkak. Kalau gusi bengkak banyak. Jadi begini, ada gigi yang mengalami kerusakan, kemudian terjadi infeksi, sehingga di situ ada rongga di bawah akar gigi, atau kalau gigi atas di atasnya, yang secara anatomis tadinya tidak ada. Ada rongga yang isinya itu nanah, sel darah putih, ya, kemudian bakteri, jaringan mati di situ, sehingga dia menekan daerah situ. Tapi tidak selalu ya. Ada bahkan orang yang giginya sampai habis, nggak pernah merasa sakit. Ya karena begini, gitu? Tingkat sensitivitas kan berbeda-beda. Kemudian serangan juga nggak datang dengan cepat, ada yang lambat sedikit sampai hancur sendiri. Biasanya abses itu karena adanya infeksi yang cepat ya. Jadi misalnya begini, ini pada gigi yang berlubang. Pada gigi yang berlubang itu kalau misalnya sudah sampai dalam sekali, sudah kena pulpanya, maka kuman atau bakteri masuk ke sini menyebabkan terjadinya infeksi. Yeah. Nah, kalau infeksi ini terus menjalar sampai di luar akar gigi, maka dia menjadi abses. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada rongga yang coklat ini, ya, rongga, dan dia kemudian bisa keluar ke daerah pipi misalnya, ya, menjadi bengkak seperti itu. Nah, ini isinya itu adalah tadi nanah, ya, kemudian jaringan mati, kemudian sel darah putih, ya. Nah, itu akan menimbulkan rasa sakit. Bedanya rasa sakit kalau infeksinya masih di dalam gigi dengan yang sudah di luar, abses ya namanya. Itu kalau di dalam gigi itu berdenyut ya, karena apa? Ruangan pulpa itu kan kaku ya, sehingga kalau pembuluh darah berdenyut, dia tekanannya bertambah, berkurang, sehingga berdenyut. Kalau sudah di luar dari akar gigi, tulang ini berpori-pori, ya, jadi ada berongga-rongga, sehingga tekanannya itu menyebar, tidak menyebabkan sakit. Biasanya sakitnya terus-menerus, ya. Kemudian gigi terasa lebih tinggi, ya, karena tertekan gitu ya, dia rasanya lebih tinggi gitu. Nah, ada yang pipinya kelihatan bengkak, tapi bukan infeksi. Misalnya begini, orang makan satu sisi itu otot pengunyahan sini menjadi lebih
besar daripada yang berlawanan. Sama seperti orang main tenis ya. Tangannya satu lebih bersepir daripada yang berlawanan gitu. Nah, apa pembengkakan gusi itu selalu karena abses? Jadi abses itu ada dua macam. Ada yang namanya abses di daerah akar, ujung akar ya. Disebut abses apikal. Apikal itu ujung ya, apikal dari apex dari akar. Ada yang namanya abses periodontal yang terjadi pada daerah sepanjang akar gigi di sini. Nah, biasanya kalau abses periodontal itu keluar nanahnya dari saku gusi, dari pinggiran gusi, dan giginya umumnya goyang ya. Nah, dan gigi tidak terasa tinggi. Kalau dia absesnya di sini, maka giginya biasanya karena terdorong dia besar lebih tinggi, digigitkan juga sakit gitu. Biasanya abses gigi itu paling sering disebabkan oleh apa? Jadi kalau abses gigi yang di periodontal ya, di sini ya, biasanya disebabkan ya karena tertusuk, ya kemudian menjadi infeksi atau sisa makanan masuk ke situ menjadi kantong, namanya pocket yang terinfeksi menjadi abses gitu ya. Nah kalau yang di ujung akar ini namanya abses apikal ya, itu karena infeksi dari saluran akar gigi. Bakterinya terus masuk ke sini menjadikan terjadinya infeksi di daerah ujung akar gigi gini ya, di luar gigi, jadi di daerah tulang, sehingga menyebabkan pembengkakan gitu. Jadi bisa dibilang abses itu salah satunya karena gigi yang berlubang ya. Iya. Apakah abses itu selalu sakit? Abses itu ya sebetulnya kan isinya nanah, sehingga tekanannya menjadi besar. Itu akan terasa sakit tentu. Tapi kalau dia keluar seperti bisul ya di gusi keluar, maka itu namanya terjadi yang disebut dengan drainage spontan. Jadi keluar nanahnya, sehingga dia ada abses di dalam tapi tidak bengkak. Jadi bengkak itu abses itu tidak selalu bengkak. Jadi abses itu kalau dia nanahnya keluar ya dia nggak sakit karena ada jalan keluar dari tekanan itu. Gitu. Kapan harus ke dokter gigi? Ya kalau misalnya ada masalah dengan masalah rasa sakit, ada pembengkakan, ya sebaiknya lekas pergi ke dokter gigi. Itu bisa ke semua dokter gigi atau baiknya ke... Pada kasus darurat ke setiap dokter gigi bisa. Pada keadaan akut ya bisa. Gitu. Boleh nggak kita minum obat sendiri? Nah begini, masalah obat itu seringkali orang kan ngobatin diri sendiri gitu ya. Apalagi sekarang ada... Kan orang suka bilang pakai minyak cengkeh misalnya gitu. Ya, jadi sebenarnya cengkeh itu hanya untuk mengurangi rasa sakit, namanya sedatif, meredakan saja, gitu. Tapi dia tidak mengobati sebetulnya. Nah, seringkali orang minum obat tadi, ya, terus mereka minum, saya udah minum Kataflam gitu, misalnya sebut merek obat, atau saya sudah minum antibiotik. Nah, antibiotik itu harus diberikan sesuai dengan indikasi. Dan kalau sudah diminum, itu ada aturannya. Misalnya dikasih 3 kali sehari, ya. Misalnya yang 500 mg diberi 3 kali sehari, atau yang 200 mg antibiotik diberi 4 kali sehari. Itu berarti 24 jam dibagi dosis. Jadi kalau 3 kali sehari berarti setiap 8 jam. Kalau 4 kali sehari berarti setiap 6 jam. Dan itu harus diminum pada satu waktu tertentu, biasanya 5 hari. Kenapa begitu? Jadi kita analogikan kalau orang bertempur itu ya,
musuhnya tuh serang terus, ditembakin terus. Jangan sampai dia istirahat. Karena kalau zaman dulu kan begitu sudah gelap, terus tiup trompet berhenti dulu, perang dilanjutkan besok. Nah kalau misalnya kita minum pagi, siang, dan menjelang malam, dari malam ke pagi itu kan waktunya panjang. Akibatnya apa? Konsentrasi antibiotik itu di darah turun. Yang menyerang ke daerah yang ada kumannya itu menurun. Akibatnya dia akan konsolidasi. Sehingga dia kalau dalam jangka waktu yang lama seperti itu dia menjadi resisten namanya. Dia tahan terhadap antibiotik itu sehingga harus diberikan yang dosis yang lebih kuat dan sebagainya. Jadi kalau kita minum antibiotik itu seperti bakar petasan renceng. Sekali dibakar harus habis. Ya, jangan kadang-kadang orang minum sehari 2 hari udah hilang, nah, dia berhenti. Karena sisa-sisa bakteri atau kuman yang belum mati itu nanti dia akan bisa kembali tumbuh. Gitu. Jadi sebaiknya memang mendapatkan konsultasi dengan yang ahli ya. Karena jenis antibiotik macam-macam. Kalau dia nggak tahu tiba-tiba dia alergi, wah jadi masalah juga. Banyak juga kasus orang tuh baru pergi ke dokter sesudah bengkaknya besar atau sesudah dia tidak tahan dengan sakitnya. Sebetulnya seberapa bahaya abses pada gusi sih kalau tidak segera ditangani? Abses itu bisa menjalar kemana-mana ya. Karena apa? Di ujung akar gigi ini ada pembuluh darah, ada syaraf ya, ada saluran limfe namanya, getah bening. Nah ini kalau misalnya dia sudah terjadi abses seperti ini, dia bisa ikut aliran darah kemana-mana. Berarti bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh yang lain. Jadi biasanya kalau di jantung dia di klep jantung, ya kan. Juga kemudian bisa di organ-organ yang lain. Saya pernah punya pengalaman, dia seorang notaris. Kebetulan suaminya dokter. Dia bilang dia kalau nelan sakit. Gitu. Terus oleh suaminya dikirim ke neurolog. Kemudian giginya nggak sakit ya. Tiba-tiba dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada temannya menyarankan cobalah pergi ke dokter gigi. Begitu datang kita lihat memang giginya ada yang abses kronis namanya, tidak sakit tapi ada gigi yang sudah mati. Kemudian dilakukan perawatan absesnya, saluran akarnya. Kemudian dia bilang, oh sakit saya hilang dok katanya. Tadinya dia bilang, saya dikasih obat terus sama itu neurolognya itu. Obat untuk sampai saya kalau ketemu klien saya, 5 menit pertama saya masih ngerti apa yang dia omong. Begitu lewat dari itu saya udah nggak ngerti lagi dia ngomong apa. Ya mungkin karena pengaruh obat-obatan syaraf itu ya. Nah jadi untuk penjalanan abses sendiri ya, itu bisa, kalau yang atas bisa sampai ke sinus. Tapi nggak ke otak kan? Kenapa? Nggak ke otak. Mungkin aja, walaupun jarang terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi ya penjalanan. Karena dia kan ikut aliran darah kemana-mana. Kalau ke bawah, ini nanti bisa sampai ke bawah lidah. Sampai bawah lidah, kemudian ini bengkak dan keras ya, bikin keras begini. Kemudian dia bisa ke leher. Ke leher disebut parafaringeal ya, dari di sebelah farinx ya. Ini menjalar terus sampai ke dada. Maksudnya ke media finalis. Sehingga bisa justru mengancam jiwa. Ya, jadi pernah juga dapat pasien sudah jahitan panjang gini, dia udah mau mati katanya. Ternyata dari gigi penyebabnya. Itu jadi bisa menjalar kemana-mana. Jadi kalau udah menyebar juga gejalanya nggak cuma satu ya, tergantung dia nyebrangnya kemana gitu. Bisa begitu. Berarti yang namanya gigi berlubang itu tuh bukan hal yang bisa kita sepelekan. Karena bisa
menyebar ke organ yang lain. Gitu. Ya, dan juga jangan dianggap sepele ya. Kalau gigi tinggal akar misalnya gitu, kan banyak tuh orang yang sudah habis sama sekali akarnya dibiarkan tidak dicabut. Ini kan berlubang ya. Iya. Jadi beda dengan kulit. Kulit kita kalau luka dia akan nutup sendiri. Jadi kalau gigi berlubang itu seperti kuku kita bor, nggak mungkin dia nutup sendiri. Iya. Harus ditutup. Sehingga kalau dibiarkan nanti kuman terus masuk ke sini. Ya memang kemudian kalau ada abses karena ini ada lubang di sini ya, mungkin dia akan keluar terus ke sana. Gitu. Tapi kemudian bisa terjadi infeksi menjalar kemana-mana. Makanya kalau ada sampai sisa akar sebaiknya dicabut. Oke. Gitu. Kalau pasien datang dengan kasus abses gusi, biasanya penanganannya bagaimana? Penanganannya sebetulnya begini. Prinsipnya pertama adalah kita mengeluarkan daerah yang terinfeksi dan nanah yang ada. Itu bisa melalui lubang dari gigi ini ya. Jadi kita bor di sini supaya keluar melalui akar gigi terus ke permukaan. Kalau tidak, misalnya dia tersumbat di sini, kita buka dari pinggir sini, dibur langsung ke sumbernya, namanya trefinasi. Itu sakit banget tuh kalau Kan dia tulang. anestesi dulu, Oh. gitu. Nggak boleh menyakiti pasien ya. Jadi namanya trefinasi. Yang penting adalah nanahnya keluar. Jadi kalau misalnya gigi abses dengan antibiotik saja tidak cukup. Yang penting adalah absesnya harus keluar. Kan gitu ya. Nah, dan kalau misalnya sudah kita bisa mengeluarkan abses, apakah perlu antibiotik? Nah, ini menjadi pertanyaan umumnya. Jadi misalnya kita ada bisul ya. Abses itu kan seperti bisul, ada nanah di situ. Terus kita pencet, mata bisulnya lepas, keluar semua nanahnya. Kan nggak selalu dikasih antibiotik. Karena begini, badan kita ini sendiri juga ada punya kemampuan mempertahankan diri. Jadi nggak nyerah begitu aja, terus ada kuman dia langsung ngalah gitu, enggak. Jadi selama dia sehat dan kuat, kalau absesnya tidak ekstrim ya, sampai besar, nah itu kadang-kadang tidak perlu antibiotik. Kalau saya di praktik, saya sering hanya membekali pasien dengan resep. Jadi kalau nanti sampai rumah sakit yang menetap atau bertambah, baru dibeli dan diminum. Kalau nggak perlu. Karena biasanya setelah kita keluarkan nanahnya itu, biasanya dia mereda dan kemudian cenderung terjadi proses penyembuhan. Gitu. Jadi kalau ada abses belum tentu gigi mesti dicabut kan? Belum tentu. Jadi gini ya, kriterianya untuk gigi itu masih bisa dipertahankan atau tidak, selama gigi itu masih bisa direstorasi, ditambal, maka dia masih bisa dipertahankan. Karena tujuan untuk mempertahankan gigi adalah supaya dia bisa bertahan di dalam mulut dalam keadaan berfungsi. Apakah setelah perawatan atau dengan penambalan saja. Jadi selama dia masih secara klinis bisa kita pertahankan, kita lakukan perawatan. Kalau enggak, ya nggak bisa maksa. Gitu, buang waktu, buang biaya. Lebih baik kita bilang kepada pasien, maaf ini sudah tidak bisa dipertahankan. Gitu. Mungkin bisa dirawat saluran akarnya, tapi belum tentu kita bisa perbaiki giginya. Itu ya. Untuk mencegah abses gigi, apa yang mesti dilakukan, dok? Ya untuk mencegah itu ya tentu kita jaga kesehatan giginya, jangan sampai dia terinfeksi ya, gitu. Seberapa penting pemeriksaan gigi yang berkala itu? Yang rutin maksudnya yang rutin. Setiap 6 bulan ya. Karena gini,
Gigi itu kalau kita ibaratkan mobil itu bukan sedan yang di jalan tol gitu ya. Bukan, dia itu traktor atau kalau mobil ya off-roader ya, yang di lumpur-lumpur. Jadi kalau tidak betul-betul diperhatikan, diperiksa secara berkala, karatan apa enggak gitu ya. Nah, kalau gigi itu sudah mulai ada lubangnya atau enggak gitu ya, itu sebaiknya ya kita periksa secara rutin. Karena yang umumnya secara pemeriksaan 6 bulan itu adalah terutama karang gigi. Jadi itu yang penting. Karena karang gigi juga bukan hal yang tidak perlu diperhatikan gitu ya. Jadi berkali-kali saya sampaikan karang gigi itu bisa merusak gusi gitu. Menarik sekali. Jadi bisa disimpulkan kalau gusi bengkak itu nggak selalu kelihatan ada gigi yang berlubang. Jadi kalau namanya abses itu tidak selalu giginya berlubang. Kalau absesnya itu bukan di ujung akar. Jadi abses yang tadi Yang namanya di pinggir. periodontal itu ya biasanya terjadi pembengkakan pada gusi gitu. Jadi gusi bengkak itu bukan kondisi yang selalu bisa dianggap sepele. Justru begitu ada yang bengkak, kita harus waspada dan segeralah pergi ke dokter gigi. Ya, takutnya bukan apa-apa karena abses itu kalau dia sampai menjalar kemana-mana, kalau masih lokalisa di situ sih barangkali nggak terlalu membahayakan ya. Tapi kalau misalnya dia sampai menjalar ke leher, ke dada itu yang menjadi fatal. Dan kita kan tidak bisa melihat kan penjalarannya dia itu seringkali. Ya, seringkali ya tentu sampai dia tidak bisa bangun sampai dilakukan operasi. Ya. Biasanya disertai dengan sesak nafas, panas, demam, dan sebagainya. Jadi makin cepat diperiksa, makin baik. Terima kasih banyak Dr. Bambang. Sama-sama. Akan ilmunya hari ini. Saya Ayu, pamit undur diri. Senyum sehat, penuh semangat.